111016, mata kuliah Hukum Adat, dosen pengampu Bapak Bupanta Hendriko Purba. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum adat, di mana pembahasan saya ini terbagi atas 5 judul besar. Judul besar yang pertama itu tentang perkembangan hukum adat, di mana ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama itu tentang sejarah hukum adat. Yang kedua, pengertian dan istilah hukum adat. Yang ketiga itu tujuan hukum adat. Dan yang keempat itu adalah hukum apa yang berlaku sesuai domisili saya, serta adat apa yang saya pegang. Judul besar yang kedua ini tentang sistem hukum pajak, di mana terbagi atas 5 bagian. Yang pertama itu adalah corak hukum adat. Yang kedua itu sistem hukum adat. Dan yang ketiga itu dasar yang membentuk masyarakat hukum adat. Yang keempat itu bentuk masyarakat adat. Dan yang kelima itu adalah wilayah hukum adat. Adapun judul besar yang ketiga itu terbagi atas 4 bagian. Yang pertama itu adalah hukum adat keluarga, yang kedua hukum adat perkawinan, yang ketiga masalah yang terjadi dalam keluarga, dan yang keempat itu hukum adat waris. Judul besar yang keempat ini yaitu hukum tanah, yang terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama itu adalah pengertian tanah, yang kedua itu asas hukum agraria, yang ketiga itu adalah terwujudnya hak milik, yang keempat itu dasar hukum pertanahan, yang kelima itu pokok kebijakan pertanahan, yang keenam itu hak guna usaha, yang ketujuh hak guna bangunan, yang kedelapan itu hak pakai, yang kesembilan hak pengelolaan, yang kesepuluh itu hak milik atas satuan rumah susun. Dan judul yang kelima ini yaitu perkembangan hukum adat, di mana ini terbagi atas 2. Pertama itu adalah kecenderungan masyarakat menuju ke sistem bilateral. Yang kedua itu kontribusi hukum adat dalam membentuk hukum nasional. Dan di sini saya akan menjelaskan secara satu persatu, yang dimana yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah hukum adat, di mana sejarah hukum adat ini pada awalnya disebut dengan adat istiadat, di mana adat istiadat ini sudah ada sejak zaman kuno ataupun sejak zaman Prahindu. Hukum adat ini adalah adat Melayu Polinesia, di mana dalam perkembangannya hukum adat Polinesia ini dipengaruhi oleh kultur-kultur lainnya seperti kultur Islam, kultur Hindu, dan kultur Kristen, di mana yang ketiga kultur ini mempengaruhi kultur aslinya. Yang kedua itu saya akan membahas tentang pengertian dan istilah hukum pajak, yang dimana hukum pajak itu berasal dari bahasa Arab, yaitu adalah adah, yang dimana artinya itu kebiasaan. Dan hukum juga berasal dari bahasa Arab, yaitu hukum, yang dimana artinya itu adalah ketentuan. Istilah adat dan kebiasaan itu berbeda, sehingga antara hukum adat dan hukum kebiasaan pun berbeda juga. Hukum adat adalah suatu aturan kebiasaan yang terdapat di kalangan masyarakat tertentu yang tidak dipengaruhi ataupun yang tidak dibuat oleh peraturan perundang-undang dan tidak dibentuk oleh pemerintah. Yang ketiga ini saya akan membahas tentang tujuan hukum adat, di mana yang pertama tujuan hukum adat ini dipakai untuk pedoman dalam bertingkah laku. Yang kedua itu sebagai fungsi pengawasan. Yang ketiga itu sebagai pembina hukum nasional. Yang keempat itu untuk memupuk kepribadian bangsa. Yang kelima itu untuk membantu praktik dalam peradilan. Yang keenam itu sebagai sumber pembentuk hukum adat. Yang terakhir itu sebagai lapangan dalam hukum perdata. Adapun bagian yang keempat ini yaitu tentang hukum adat yang sesuai dengan domisili saya. Hukum adat yang sesuai dengan domisili saya itu hukum adat Batak. Dan hukum adat yang saya pegang juga merupakan hukum adat Batak. Dan ini merupakan contoh ulos adat Batak. Dan yang kedua ini saya akan membahas tentang corak hukum adat, di mana
corak hukum adat yang pertama yaitu tradisional, di mana ini bersifat turun-temurun. Yang kedua itu kepercayaan, di mana ini bersifat memiliki kepercayaan kepada Tuhan kita. Yang ketiga itu kebersamaan, di mana corak hukum adat ini dilakukan secara bersama-sama. Dan yang keempat adalah konkret ataupun visual, yang artinya jelas dan tepat. Adapun selanjutnya coraknya itu terbuka dan sederhana. Selanjutnya dapat berubah dan dapat menyesuaikan. Adapun corak selanjutnya yaitu musyawarah dan mufakat serta tidak dapat dimodifikasi. Bagian yang kedua ini saya akan membahas tentang sistem hukum adat, di mana sistem hukum adat adalah keseluruhan objek yang terangkai menjadi kegiatan yang teratur ataupun yang sudah terbentuk. Dan yang ketiga ini saya akan membahas tentang dasar yang membentuk hukum adat, di mana dasar yang membentuk hukum adat adalah yaitu masyarakat tradisional dan dalam kehidupan sehari-hari lebih sering disebut dengan masyarakat adat. Adapun bagian yang keempat ini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk masyarakat adat, di mana bentuk masyarakat adat ini ada 3. Yang pertama itu adalah masyarakat hukum genealogis, di mana para anggota terikat oleh garis keturunan atau kekerabatan. Yang kedua ini masyarakat hukum teritorial, di mana masyarakatnya terikat dengan suatu daerah ataupun suatu kediaman. Dan yang ketiga ini adalah masyarakat hukum teritorial dan hukum genealogis, di mana para anggotanya terikat kepada garis keturunan ataupun kekerabatan serta terikat pada suatu kediaman. Adapun bagian yang kelima ini saya akan membahas tentang wilayah hukum adat, di mana wilayah hukum adat adalah lingkungan hukum adat yang sangat berkaitan atau erat kaitannya dengan persetujuan hukum adat atau masyarakat hukum adat itu sendiri. Dan judul besar yang ketiga ini saya akan membahas tentang bagian-bagian hukum adat. Yang pertama itu saya akan membahas hukum adat keluarga, di mana hukum adat keluarga adalah hukum adat yang mengatur tentang kehidupan seseorang ataupun kepribadian seseorang sebagai anggota keluarga, di mana di dalam keluarga ini diatur oleh kepala keluarga, yaitu suami dalam keluarga ataupun ayah di dalam keluarga, yang dimana seorang ayah ini harus memenuhi nafsu kehidupan anaknya dan istrinya. Yang kedua ini saya akan membahas tentang hukum adat perkawinan, di mana hukum adat perkawinan adalah suatu hukum yang mengatur ikatan perempuan dan laki-laki yang disatukan di dalam hukum yang sah dan peraturan yang sah, di mana di dalam pernikahan ini laki-laki dan perempuan harus memiliki rumah tangga yang harmonis dan sejahtera serta untuk memiliki keturunannya untuk melanjutkan garis keturunan dalam sebuah keluarga tersebut. Pada bagian yang ketiga ini saya akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam keluarga, di mana permasalahan yang terjadi di dalam keluarga itu yaitu menyangkut yang pertama tentang kurangnya pendapatan suami, yang kedua suami tidak bekerja dan tidak dapat memberikan nafkah kepada keluarganya, yang ketiga perbedaan pendapat di antara keluarga tersebut, yang keempat di mana seorang istri dan seorang suami lebih mementingkan pekerjaan daripada keluarganya, yang kelima itu suami jarang pulang ke rumah, yang keenam itu adalah permasalahannya perceraian, di mana perceraian ini terjadi karena adanya permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan ataupun tidak saling terbuka. Yang selanjutnya itu permasalahannya mengenai hak asuh anak. Setelah bercerai, hak asuh anak akan selalu diperebutkan.
Bagian yang keempat ini yaitu saya akan membahas tentang hukum adat waris, di mana hukum adat waris merupakan hukum adat lokal suatu daerah atau suatu suku tertentu yang diyakini dapat dijalani masyarakat yang ada di daerah. Dan hukum waris ini juga sudah ditetapkan secara tertulis dan secara tidak tertulis, di mana hukum waris ini juga menyangkut hukum yang mengatur warisan, di mana ketika si pewaris sudah meninggal dan dia meninggalkan harta warisannya untuk seluruh ahli warisnya, di mana harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris akan dibagi kepada ahli warisnya sesuai dengan pembagian yang mungkin sudah ditentukan oleh pewaris. Dan pada judul besar yang keempat ini, saya akan membahas tentang hukum tanah, di mana pada bagian pertama yaitu hukum tanah adalah keseluruhan ketentuan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang memiliki objek dengan aturan yang sama, yaitu hak penguasaan atas tanah sebagai hukum yang konkret dan menjadi satu kesatuan di dalam satu sistem. Dan pembahasan yang kedua ini saya akan membahas tentang asas-asas hukum agraria, di mana asas hukum agraria ini yaitu yang pertama asas kebangsaan, yang kedua asas kekuasaan negara, yang ketiga asas pengakuan hak layak, yang keempat asas hukum agraria nasional, yang kelima asas fungsi sosial, yang keenam asas land reform, yang ketujuh asas tata guna, yang kedelapan asas kepentingan umum. Pada bagian ketiga ini saya juga akan membahas tentang terwujudnya hak milik, di mana terwujudnya yang tercapai apabila pemegang hak milik atas tanah mendaftarkan tanahnya kepada pengadilan hak karena perbuatan hukum. Dan yang keempat ini saya akan membahas tentang dasar hukum pertanahan, di mana dasar hukum pertanahan ini mengacu pada norma hukum bagi negara untuk menyesuaikan berbagai hubungan sosial, ekonomi dalam kepemilikan dan kepengelolaan tanah. Dan pada bagian yang kelima ini saya akan membahas tentang pokok-pokok kebijakan pertanahan, di mana pokok kebijakan pertanahan ini terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama itu penatagunaan tanah, yang kedua penilaian tanah, yang ketiga pemilikan tanah, yang keempat penguasaan tanah, yang kelima pembangunan pertanahan, yang keenam itu infrastruktur pertanahan, yang ketujuh itu pemberdayaan tanah, yang kedelapan itu adalah kebukaan penataan ruang. Adapun yang bagian yang keenam ini saya akan membahas tentang hak guna usaha, di mana hak guna usaha ini adalah salah satu jenis hak kepemilikan atas tanah yang diatur negara dalam jangka waktu tertentu untuk usaha seperti pertanian, peternakan, dan perikanan. Adapun yang ketujuh ini adalah saya akan membahas tentang hak guna bangunan, di mana hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dan dalam jangka waktu 30 tahun paling lama. Bagian ke-8 ini saya akan membahas tentang hak pakai, di mana hak pakai adalah salah satu jenis hak guna properti yang harus diketahui oleh pemilik tanah. Yang ke-9 ini saya juga akan membahas tentang hak pengelolaan, di mana hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Adapun bagian yang ke-10 ini saya akan membahas tentang hak milik atas satuan rumah susun, di mana hak milik atas rumah satuan susun ini diatur dalam undang-undang tersendiri. Dan rumah susun ini juga adalah bangunan bertingkat yang dibangun di atas suatu lingkungan ataupun di lingkungan tertentu
yang terbagi secara fungsional baik dalam arah horizontal maupun dalam arah vertikal. Adapun judul besar yang kelima ini saya akan membahas tentang perkembangan hukum adat. Yang pertama itu tentang kecenderungan masyarakat menuju ke bilateral, di mana kecenderungan masyarakat yang menuju bilateral ini dipengaruhi oleh praktik pewarisan masyarakat yang tadinya hanya bersifat satu arah, jadi menuju ke sistem warisan bilateral. Alasannya itu karena pengaruh dari faktor kesetaraan gender, demokrasi, dan hak asasi manusia. Dan bagian yang kedua ini saya akan membahas tentang kontribusi hukum adat dalam pembentukan hukum nasional, di mana kontribusi hukum adat ini dalam pembangunan hukum nasional ini sangat bergantung pada tafsiran terhadap nilai yang menjadi latar belakang hukum adat itu sendiri. Demikian penjelasan saya mengenai hukum adat ini. Semoga penjelasan saya ini dapat diterima dan dapat menjadi wawasan bagi kita semua. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Baik,